Saat itu Uruguay terpilih sebagai penyelenggara Piala Dunia. Setiap negara yang menjadi anggota FIFA diundang untuk berpartisipasi. Tapi 2 bulan sebelum ajang ini dimulai, FIFA dibuat pusing karena hanya ada 9 negara saja yang mau berpartisipasi. Negara-negara di Eropa menolak keras untuk datang karena menimbang soal akomodasi yang tidak murah. Ditambah lagi, biaya hidup di Uruguay yang sangat besar. Presiden FIFA Jules Rimet menawarkan siap menanggung semua biaya akomodasi negara-negara Eropa yang mau berpartisipasi. Akhirnya sebanyak 13 negara ikut serta dalam turnamen. Di antaranya 7 dari Amerika Selatan, 4 dari Eropa, dan 2 dari Amerika Utara. Di partai final, Uruguay sukses menaklukkan Argentina dengan skor 4-2. Uniknya pada laga final, kedua tim membawa bola masing-masing. Bukan karena alasan FIFA belum memiliki bola resmi, tapi lebih kepada soal keadilan di lapangan dan upaya menghindari kecurangan. Di tahun inilah trofi Piala Dunia pertama kali terlihat. Trofi yang dibuat menggambarkan Nike, dewi kemenangan Yunani dengan sayap dan memegang sebuah cawan. Terbuat dari perak sterling berlapis emas yang dirancang oleh Adel Loeffler. Untuk mengenang jasa Jules Rimet, trofi pertama diberi nama yang sama dengan namanya yang sebelumnya sempat diberi nama Victory. Selama 4 tahun trofi Piala Dunia berada di Uruguay. Trofi akhirnya berpindah ke Italia setelah menjadi juara di Piala Dunia pada tahun 1934 di Cekoslowakia dan Hungaria pada tahun 1938. Hanya saja pecahnya Perang Dunia II memiliki dampak yang dalam pada dunia, termasuk trofi Piala Dunia. Trofi yang berada di Italia menjadi sangat mengkhawatirkan karena Italia pada saat itu berada dalam jantung Perang Dunia II. Tersiar kabar juga pemimpin Nazi Adolf Hitler ingin menjadikan trofi Jules Rimet sebagai koleksi seninya. Wakil Presiden FIFA Autorino Barassi memutuskan diam-diam mengambil trofi dan menyembunyikannya untuk memastikan Nazi tidak menemukannya. Berkecamuknya Perang Dunia II juga berimbas pada tidak dilaksanakannya Piala Dunia pada tahun 1942 dan tahun 1946. Namun, sejarawan pernah mencatat kalau ada 2 gelaran Piala Dunia secara tidak resmi pada tahun 1942. Satu di Argentina dan satu lagi di Jerman. Di Patagonia, Argentina, 12 tim dikabarkan berpartisipasi dalam turnamen ini. Kabarnya, tim terdiri dari pesepak bola imigran dari seluruh dunia. Tapi detailnya tidak disebutkan dengan jelas. Beberapa beranggapan jika turnamen ini berisi pemain akrobat, revolusioner yang diasingkan, tentara Nazi, dan pekerja lokal. Hanya saja tidak ada yang benar-benar punya jawaban tentang negara mana yang memenangkan Piala Dunia tidak resmi di Argentina. Sementara di Jerman, FIFA tidak menyelenggarakan dan mengakui Piala Dunia tahun 1942. Ada pertandingan yang diadakan Nazi Jerman di depan hampir 100.000 penggemar. Pertandingan ini juga diakui sebagai final Piala Dunia tidak resmi. Pertandingan tersebut antara Swedia melawan Jerman. Pada saat itu Swedia memenangkan pertandingan, namun tidak ada trofi yang dibagikan. Tapi beberapa orang Swedia masih mengklaim itu sebagai kemenangan Piala Dunia mereka. Pertandingan ini juga menjadi awal dari berakhirnya tim sepak bola Jerman Nazi, karena sejak November 1942, Partai Nazi menangguhkan semua pertandingan tim nasional dan sebagian besar pemain dipaksa bergabung dengan angkatan bersenjata. Trofi Piala Dunia selamat dari jarahan Nazi. Namun menjelang Piala Dunia 1966 di Inggris, trofi tersebut dicuri saat pameran di Westminster Central Hall. Ini karena trofi dengan balutan emas murni tersebut bernilai 30.000 pound sterling atau sekitar 557 juta rupiah. Sebuah replika akhirnya dibuat sebagai antisipasi trofi yang dicuri dan tidak ditemukan. Namun setelah 2 hari,
Asosiasi Sepak Bola Inggris menerima paket dari orang yang tidak dikenal yang isinya bagian atas trofi dan sepucuk surat. Sang pencuri meminta tebusan 15.000 pound sterling sebagai tebusan. Pelakunya memang berhasil ditangkap, namun keberadaan bagian lainnya dari trofi tidak ditemukan. Selama 7 hari itu trofi dinyatakan hilang, sampai pada munculnya sosok pahlawan seekor anjing bernama Pickles yang menemukan bagian dari trofi di London Selatan yang terbungkus koran. Hal tersebut menjadikan si Pickles anjing paling terkenal di dunia kala itu. Kejadian ini bahkan sempat membuat gempar jagat raya sepak bola setelah muncul rumor kalau Inggris telah menukar trofi Jules Rimet dengan replika yang telah dibuat. Insiden pencurian trofi juga adalah rekayasa. Namun, setelah dilakukan penyelidikan oleh FIFA, trofi yang ditemukan tersebut asli. 17 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1983, trofi Piala Dunia kembali dicuri di Brasil. Dalam kasus ini, 4 orang diadili, namun sayang trofi tidak ditemukan. Banyak teori terkait kemana hilangnya trofi. Ada yang beranggapan telah dilebur atau bahkan dijual. Ada juga yang mengatakan trofi menjadi koleksi pribadi seseorang. Hingga kini, trofi Jules Rimet yang ada di Brasil adalah replika. Brasil memang menyimpan trofi secara permanen setelah menjuarai turnamen untuk ketiga kalinya. Setelah itu, trofi baru yang dikenal dengan trofi Piala Dunia FIFA dirancang. Akhirnya trofi karya pematung Italia Silvio Gazzaniga yang kemudian terpilih. Trofi ini memiliki tinggi 36 cm, terbuat dari 75% emas murni yang senilai 18 karat dengan berat 6,1 kg. Trofi Piala Dunia yang dirancang menggambarkan 2 orang memegang bumi. Bagian dasarnya dilapisi oleh perunggu semi mulia. Selain itu, trofi juga terbuat dari batu biduri pandan atau batu permata bernama malasit. Batu ini berwarna hijau dan terletak di bagian bawah trofi. Di bagian bawah juga terdapat tulisan FIFA World Cup dan terukir tahun dan nama masing-masing pemenang Piala Dunia sejak 1974. Trofi ini bernilai 70 juta US dollar atau sekitar 280 miliar. Karena nilai trofi tersebut yang tinggi, aturan baru dikeluarkan untuk menjaga insiden kecurian kembali terjadi. Trofi baru tidak lagi diberikan kepada negara pemenang secara permanen. Sebagai gantinya, pemenang akan diberikan replika trofi yang terbuat dari perunggu berlapis emas. Ada fakta menarik dari trofi yang ada sekarang. FIFA akan segera kehabisan ruang untuk menuliskan nama pemenang yang terukir di trofi. Nama pemenang terakhir yakni untuk pemenang Piala Dunia 2030. Hal ini membuat FIFA sepertinya harus berpikir ulang terkait trofi Piala Dunia yang baru atau tempat nama pemenang Piala Dunia selanjutnya. Sebelum sampai tahun 2030, sekaligus 1 abad gelaran Piala Dunia, FIFA harus segera mengambil keputusan terkait masalah ini.